Selamat datang di video tutorial kalkulus. Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai himpunan. Himpunan adalah sekumpulan atau sekelompok objek yang memiliki ciri yang sama dan dapat dinyatakan dengan jelas. Jadi, himpunan ini adalah sekelompok objek yang dapat dinyatakan dengan jelas. Jelas di sini artinya tidak relatif eh, dan tidak ambigu. Contoh, himpunan huruf kapital ya. Kita tahu bahwa huruf kapital ini jelas ya, ada A, B, C dengan tulisannya seperti ini. Berbeda dengan huruf yang non kapital, huruf kecil. Yang kedua, himpunan bilangan prima juga jelas. Bilangan prima adalah bilangan yang eh, tidak bisa dibagi oleh bilangan lain kecuali dengan dirinya sendiri dan satu, yaitu 2, 3, 5, 7, 11 dan seterusnya. Itu dapat dinyatakan dengan jelas ya. Ada aturannya, eh, siapa bilangan-bilangan yang masuk ke bilangan prima dan mana yang bukan. Kemudian ada contoh bukan himpunan. Contoh di sini himpunan lukisan indah. Kenapa bukan himpunan? Karena eh, yang namanya indah itu relatif. Mungkin menurut seseorang sebuah lukisan dikatakan indah, tapi dalam penilaian orang lain tidak dikatakan indah. Atau himpunan artis berparas cantik ini juga sama, bersifat relatif, sehingga tidak bisa dinyatakan disebut sebagai himpunan. Cara menyatakan himpunan itu yang pertama dengan deskripsi ya, yaitu dengan menyebutkan syarat-syarat keanggotaan himpunan dengan kata-kata. Contoh, misalnya di sini bilangan asli kurang dari 7. Ini dengan kata-kata. Padahal kan isinya yaitu dari satu bilangan asli itu ya 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. 6 ya. Yang kurang dari 7 berarti sampai 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Atau B, himpunan kumpulan hewan berkaki 4. Ya, bisa kuda, sapi, unta, dan lain sebagainya. Itu dinyatakan dengan deskripsi atau kata-kata. Yang kedua, himpunan bisa dinyatakan dengan enumerasi, yaitu dengan mendaftar setiap anggotanya. Misalnya tadi pada himpunan A, berarti bilangan asli kurang dari 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Enumerasi ya. Kumpulan hewan berkaki 4, kuda, sapi, harimau, kucing, dan lain-lain. Nah, ini titik 3 ini menandakan masih masih banyak ya. Hewan berkaki 4 itu tidak hanya 3, jadi kita kasih titik 3 itu maksudnya masih banyak hewan-hewan lain yang sejenis. Atau yang misalnya di sini himpunan M, kita ingin menyatakan bilangan 1 sampai 100. Itu tidak perlu kita tulis 1 sampai 100 semua ya, tapi kita tulis ini 1, 2, 3, titik, 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 sampai dengan 100. Jadi ini bilangan asli dari 1 sampai 100. Atau misalnya kita ingin menyatakan bilangan bulat. Bilangan bulat itu kan bilangan yang bulat-bulat, tidak pecahan ya. Baik bilangan bulat negatif, 0 atau bilangan bulat positif. Sini dari 0, -1, -2, ke kiri, -3, dan seterusnya. Ini titik 3 ini menunjukkan sampai negatif tak terhingga. Yang ke sebelah kanannya 1, 2, 3, 4, dan seterusnya sampai positif tak hingga. Yang selanjutnya terakhir notasi pembentuk himpunan. Jadi himpunan bisa dinyatakan dengan notasi pembentuk himpunan ini yang sering digunakan termasuk di kuliah kalkulus, yaitu membatasi anggota himpunan dengan syarat tertentu. Contoh P sama dengan M. Nah, tanda yang berdiri seperti ini disebut dibacanya dengan syarat. Dengan syarat M adalah bilangan prima genap. Berarti isinya apa? Bilangan prima yang genap itu cuma satu, yaitu 2. D. Nah, di sini D sama dengan A dengan syarat A lebih besar dari -12, tapi di sini A-nya anggota bilangan bulat. Artinya anggota bilangan bulat yang lebih besar dari -12 ya. Berarti bilangan tersebut berapa aja? Yang, yang lebih besar dari -12 ya. Berarti kita bisa tuliskan seperti ini ya, D. Kalau di enumerasi ini seperti ini, yang lebih besar atau sama dengan -12. Ini -12-nya masuk karena ada tanda garis bawah ini artinya sama dengan. Jadi -12-nya masuk, -12, -11, -11, -10, dan seterusnya. Nah, kemudian yang C di sini adalah himpunan
X ya dengan syarat, nah kita bacanya dari tengah dulu ya, jangan dari pinggir supaya lebih mudah memahami. Jadi X dari tengah lebih besar dari min 3. Jadi X lebih besar dari min 3, X lebih kecil dari 4. Jadi kalau misalnya pas yang terbukanya itu dibacanya lebih besar. Kalau pas yang lancipnya dibacanya lebih kecil. Jadi X lebih besar dari min 3, lebih kecil dari 4. X anggota bilangan bulat. Artinya yang C ini bilangan bulat yang lebih besar dari min 3. Min 3-nya tidak masuk, tapi dia lebih kecil dari 4. Berarti min 2, min 1, 0, 1, 2, 3. 4-nya masuk karena ada tanda sama dengan garis bawah ya. 4. Nah, seperti ini. Oke, selanjutnya keanggotaan himpunan. Nah, jadi ini X di tanda yang seperti ini, nah, yang seperti huruf E ya, tapi dia lebih berupa elips, sepotong elif ya. X ini anggota dibacanya, X anggota A. X merupakan anggota A. Kalau bukan anggota pakai garis, X bukan anggota A. Contohnya, kita punya himpunan A-nya 1, 2, 3, 4. Kita punya himpunan R, A, B, C. Kita punya himpunan K. Nah, di sini K-nya adalah X lebih besar dari min 6 dan lebih kecil dari min 2. X-nya anggota bilangan bulat. Jadi kalau anggota bilangan bulat bisa kita sebutkan. Bisa kita tuliskan. Berarti bilangan bulat di sini adalah anggotanya yang K itu adalah min 6 ya, min 5, min min 4, min 3, min 2. Oh, min 2 tidak masuk ya. Nah, ini min 2 tidak masuk. Jadi kita sampai, karena kenapa tidak masuk? Karena tidak ada tanda sama dengan sampai min 3. Oke. Sehingga sini kita bisa mengatakan 3 anggota A. Kenapa? Karena 3 ada di A. Min 2 bukan anggota A karena min 2 tidak ada di A. A anggota R karena di sini ada A. Kemudian A B ya, kedua AB anggota R betul. D anggota R ya. D bukan anggota R. Kenapa? Karena di R tidak ada D. Min 4 anggota K betul ya. Min 2 bukan anggota R. Oke. Jadi seperti itu. Selanjutnya ada yang disebut dengan himpunan kosong atau null set. Himpunan kosong adalah himpunan yang tidak memiliki anggota. Biasanya dinotasikan dengan tanda seperti ini, nol dicoret atau tanda kurung kurawal yang tidak ada isinya. Contoh, himpunan orang Indonesia yang pernah naik ke bulan. Tidak ada. Ya. Himpunan kosong. Himpunan bilangan asli yang kurang dari 1. Bilangan asli itu mulainya dari 1. Kalau misalnya himpunan bilangan asli kurang dari 1, berarti tidak ada anggota. Kalau yang ini yang C, himpunan A, X anggota X dengan syarat X kurang dari 2. Dan X anggota bilangan prima. Jadi bilangan prima yang kurang dari 2. Itu tidak ada, himpunan kosong. Selanjutnya, himpunan bagian atau subset. Di sini ada gambar ya, di mana ada himpunan semesta atau U di sini. Nah, di sini ada B ya, di dalam himpunan B, lingkaran besar ini memuat yang lingkaran kecil yaitu A. Jadi di sini berarti himpunan A bagian dari himpunan B, atau bisa kita katakan himpunan B memuat himpunan A. Himpunan A dikatakan himpunan bagian B jika dan hanya jika semua anggota A termuat di B. Ini terlihat A-nya ada di dalam B. Jadi semua anggota A termuat di B, bisa ditulis A. Nah, ini bagian atau subset dari B. Contoh, A-nya kita punya 1, 2, 3, 4, 5, 6. B-nya 2, 3, 4. C-nya 6, 5, 4, 3, 2, 1. Berarti kita lihat ya, semua anggota B 2, 3, 4 itu ada di A 2, 3, 4. Berarti kita bisa mengatakan B himpunan bagian dari A. Nah, kita lihat sekarang hubungan A dengan C. Nah, berarti di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, C juga sama. Walaupun urutannya dibalik. Tapi isinya sama. Berarti bisa kita katakan A sama dengan C. Artinya semua anggota A merupakan semua anggota C. Dan semua anggota C merupakan semua anggota A.
Selanjutnya himpunan semesta dan komplement. Himpunan semesta adalah himpunan yang memuat seluruh anggota yang dibicarakan, dinotaskan dengan S. Itu himpunan semesta yang memuat seluruh himpunan-himpunan bagian di bawahnya, himpunan semesta. Nah, ada himpunan komplement A, adalah himpunan bagian dari S dari himpunan semesta yang anggotanya bukan anggota A. Bisa dinotasikan dengan A pangkat C. Ini artinya A komplement. Jadi himpunan komplement ini adalah semua anggota himpunan semesta yang bukan anggota A, lawan dari A. Contoh, kita punya himpunan semestanya min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3, 4. A-nya min 2, min 1, 0, 1. Ya. Maka kalau A komplement itu artinya kita ambil aja semua anggota S yang bukan anggota A. Berarti yang anggotanya dihilangkan. Coret, ini karena ada di A, ini dicoret. Karena ada di A, 0 dicoret, 1 dicoret. Berarti sisanya min 3, 2, 3, 4. Ini. Itu adalah himpunan komplement. Operasi pada himpunan. Yang pertama ada gabungan atau union. Ya. Himpunan A gabungan B ditulis A gabung B adalah himpunan yang anggotanya milik A saja, B saja, atau keduanya. Bisa ditulis jadi seperti ini ya. Ini gabungan. Nah, jadi di sini A gabung B itu sama dengan X dengan syarat X anggota A atau X anggota B. Jadi yang namanya gabungan itu adalah semua anggota himpunan, baik itu anggota A saja, B saja, atau keduanya. Itu masuk ke dalam himpunan gabungan. Contoh, kita punya himpunan A-nya di sini ya. 2, 3, 4, 5. Dan himpunan B-nya, ini mohon maaf, ada sedikit kesalahan. Ini B ya. Nah, B-nya 4, 5, 6, 7. Gitu ya. Nah, berarti kita bisa melihat di sini ya. Eh, A gabung B adalah semuanya ditulis, baik yang anggota A ataupun anggota B. Tapi kalau ada yang sama, tidak perlu ditulis ya. Tidak perlu ditulis kalau ada yang sama. Misalnya di sini 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi yang A dan yang B semuanya ditulis. Kalau ada yang sama tidak perlu ditulis untuk tidak perlu ditulis dua kali. Nah, gambarnya seperti ini. Ini eh, jadi yang diarsir semua daerah ini. Nah, untuk A gabung B ya. Kemudian kita akan misalnya coba ya membuat diagram di sini. Diagram pen. Ini A, ini B, ini S. Berarti yang anggota A berarti di sini ada dua. Nah, kita lihat di sini ada yang anggota keduanya ya. Yang anggota keduanya ditulis di tengah, yaitu 4 dan 5. Karena 4 dan 5 itu ada di A dan ada di B. Jadi tulisnya di sini. Kalau anggota A saja tulisnya di sini. 2, 3. Gitu ya. Berarti selanjutnya untuk yang eh, B berarti sisanya adalah 6 sama 7. Nah, seperti itu. Jadi A gabung B ini semuanya. Ya, semua yang ada di dalam ini. 2, 3, 4, 5, 6. Jadi makanya gambarnya seperti ini. Oke, kita lanjutkan. Nah, selanjutnya ada irisan. Ya, ada irisan. Nah, irisan ini adalah himpunan A disebut irisan B. Ya, A irisan B ditulis seperti ini. Adalah himpunan yang anggotanya milik A dan milik B. Ditulis seperti ini. A gabung B sama dengan X dengan syarat X anggota A dan. Jadi X-nya harus anggota A dan anggota B. Kalau yang gabungan atau ya tadi. Kalau yang irisan dan.
Makanya gambarnya yang ada di sini aja. Jadi kita bisa dengan mudah ya mencari mana irisannya. Caranya yaitu mencari anggota yang sama yang ada di A dan juga di B. Berarti di sini 2, 3, 4, 5, 4, 5, 6, 7. Berarti 4 dan 5. Nah, ini ditulisnya di tengah-tengah ini ya. 4 dan 5. Berarti jawabannya ini adalah A gabung A iris B sama dengan 4, 5. Yang terakhir, operasi himpunan adalah selisih. Selisih himpunan A dan B ditulis A min B. Nah, di sini A min B itu seperti ini. Jadi, semua anggota A dikurangi anggota B. Adalah himpunan yang anggotanya milik A tetapi bukan milik B. Atau bisa ditulis A ini di sini sebenarnya A min B ya. Bukan A, ini A min B sama dengan X anggota A dan X bukan anggota B. Misalnya A-nya 2, 3, 4, 5. B-nya 4, 5, 6, 7. Cari anggota A yang ada di B. Terus dihilangkan. Berarti yang ada di B 4 dan 5. Berarti sisanya adalah yang ini. 2 dan 3. Begitu juga dengan B min A. Cari anggota B yang ada di A. Terus dihilangkan. Berarti ini dicoret. Sisanya 6, 7 ya. Di sini 6, 7. Harusnya 6, 7. Oke. Selanjutnya. Sini ada contoh terakhir. Diberikan himpunan A 2, 3, 4, 5, B 3, 4, 5, 6, 7, C 6, 7, 8, 9, 10. Nah, kita akan mengerjakan soal-soal ini. Yang pertama, A gabung B ya. Berarti semuanya ditulis yang ada di A dan di B. Berarti 2, 3, 4, 5, 6, 7. A iris B berarti cari yang sama. Yang ada di A dan juga di B. Yaitu 3, 4, 5 ya. 3, 4, 5. 3, 4, 5. Oke. 3, 4, 5. A iris B. Kemudian di sini A kurang B, cari anggota A yang tidak ada di B. Yang ada di B-nya kan 3, 4, 5 ya. Berarti sisanya adalah apa? 3, 4, 5 kan ada di B. Berarti sisanya adalah 2. Sisa 2 yang ini. Karena dia tidak ada di B. Nah, sekarang kalau yang seperti ini gimana? 4. Nah, A gabung B diiriskan C. Nah, kita lihat. Kan A gabung B-nya sudah ada di soal nomor 1 ya. A gabung B itu isinya 2, 3, 4, 5, 6. Ya. 2, 3, 4, 5, 6. Diiriskan dengan C. Cari yang ada di C. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ada nggak di sini di antara mereka yang ada di C? Ada, yaitu 6 dan 7. Yang namanya irisan kan harus kedua-duanya. Berarti jawabannya adalah 6 sama 7. Nah, gitu. Sekarang A dikurangi B digabung C. A kurangi B udah ada nilainya 2. Digabung dengan C. Ya udah ditulis berarti. A gabung C-nya 2. C-nya ditulis semua. 2, 6, 7, 8, 9, 10. Oke. Yang terakhir, A iris B sudah ada di soal nomor 2, 3, 4, 5 digabung C. Berarti ditulis semua ya. 3, 4, 5. Ini A iris B. Yang C-nya 6, 7, 8, 9, 10. Nah, seperti ini. Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.